Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berpakaian adalah menampilkan kepribadian dalam berbusana yang sesuai dengan petunjuk dan tuntunan serta selaras dengan ketentuan ajaran Islam. Sedangkan fungsi dari berpakaian adalah menutup aurat, perangkat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pelindung tubuh dan perhiasan dan keindahan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Sedangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 81, dan Allah menjadikan tempat bernarung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Allah menjadikan tempat bernarung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian atau baju besi yang memeliharamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Ada berpakaian dalam Islam, yaitu ketika akan berpakaian diawali doa. Berpakaian dimulai dari kanan, saat melepas dari kiri. Tawadu atau tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian. Pakaian yang dikenakan bersih dan rapi, sesuai dengan situasi dan kondisi. Pakaian yang dikenakan menutup aurat, tidak membentuk lekukan tubuh. Tidak memakai pakaian yang bersifat menarik perhatian orang dan tidak terlalu mencolok dan menarik perhatian orang. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 69, Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manfaat menutup aurat diantaranya menunjukkan identitas sebagai seorang mukmin, terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan, menghindari diri dari dosa akibat mengumbar aurat, menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis, menunjukkan diri sebagai bukan perempuan atau laki-laki murahan, melindungi tubuh dari bully dari lingkungan, mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita, mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan, memberikan sesuatu yang spesial bagi suami atau istri kita, melindungi diri kita dari berbagai tindak kejahatan, menutupi aib rahasia yang ada pada diri kita. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu nikmat dan hidayah-Nya. Kenapa kita sehingga bisa berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat hari ini? Ada berhias. Berhias adalah naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Berhias telah menjadi kebutuhan dasar manusia sesuai dengan tingkatan peradaban dan tingkatan sosial. Berhias dalam ajaran Islam bertujuan untuk ibadah dan mencari ridha Allah. Berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayyana yatazayyanu, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, ataupun yang lain. Rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias antara lain: yang pertama, niat yang lurus; yang kedua, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim; yang ketiga,
tidak berlebih-lebihan. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur manusia dalam segala aspeknya. Berhias secara Islam akan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Karena niat berhias adalah untuk ibadah, maka segala aktivitas berhias yang dilakukan seorang muslim akan menjadi jalan untuk mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal, agama Islam telah menanamkan kesadaran akan kewajiban pemeluknya untuk menjaga sopan santun dalam kaitannya dengan berhias ataupun berdandan dengan cara menentukan bahan, bentuk, ukuran, dan batasan aurat yang harus dijaga. Berhias merupakan kebutuhan manusia untuk menjaga dan mengaktualisasikan dirinya menurut tuntutan perkembangan zaman. Nilai keindahan dan kekhasan dalam berhias menjadi tuntutan yang terus dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman. Islam mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, jangan kurang dan jangan lebih. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam berhias. Yang pertama, bagi laki-laki yang memakai emas dan sutra, lalu berpakaian yang mempertajam bagian tubuh, dan laki-laki yang menyerupai wanita dan telah dijelaskan oleh Rasulullah jauh sebelum Indonesia merdeka. Apa sajakah ada perjalanan dalam Islam? Simak penjelasan berikut ini. Imam An-Nawawi Ustadz Yusuf Siddiq menjelaskan tentang beberapa hal yang dianjurkan untuk dilakukan saat melakukan perjalanan, di antaranya 1. Sunnah mengawali perjalanan pada hari Kamis. Dari Ka'ab bin Malik, Rasulullah berangkat perang Tabuk pada hari Kamis dan berangkat suka berangkat pada hari Kamis. Sebaiknya melakukan perjalanan di hari Kamis sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah untuk mendapatkan keutamaannya, tetapi bukan berarti perjalanan menjadi kurang baik. 2. Mengawali perjalanan dalam waktu pagi hari. Mendapat doa dari Rasulullah, "Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku." Rasulullah mengutus pasukan perang selalu dalam pagi hari. Pagi hari, keberkahan dari mulai tubuh yang segar dan udara yang segar, sehingga perjalanan di waktu pagi memberikan manfaat yang baik untuk tubuh. Tidak hanya perjalanan yang baik dilakukan pagi hari, berbagai hal baik bisa menjadi lebih berkah ketika dilakukan mulai dari belajar, seperti belajar lebih melekat dan juga berdagang di pagi hari lebih mendatangkan keberkahan. 3. Jangan melakukan perjalanan sendirian. Sunnah mencari teman. Carilah teman ketika melakukan perjalanan. Jika ada 3 perjalanan, maka boleh juga dilakukan. Sebaik-baiknya teman adalah 4 orang, dan dengan kita jumlahnya menjadi 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Sam, berperanglah bersama selain kamu, maka perangaimu akan menjadi baik dan kamu akan memuliakan sahabat-sahabatmu." Wahai Aksam, sebaik-baik sahabat adalah 4 orang. Sebaik-baik detasemen terdiri dari 400 orang. Sebaik-baiknya pasukan perang terdiri dari 4.000 orang. Sekali-kali 12.000 pasukan yang tidak sedikit, tidak dapat dikalahkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hendaklah malam hari tetap melakukan perjalanan. Ketika dalam perjalanan mendapati waktu malam akan lebih baik terus melanjutkan perjalanan. Hal ini membuat perjalanan akan lebih cepat sampai. Tetapi apabila kondisi tidak memungkinkan dan 4. Membaca doa melakukan perjalanan. Doa menjadi hal yang penting bagi umat Islam karena ia merupakan sejutannya seorang Islam. Perencanaan perjalanan yang baik perlu dilakukan dengan seksama, tetapi doa berperan untuk menyempurnakan semua rencana yang telah dilakukan.
Beberapa adab perjalanan tersebut di atas memberikan kita anjuran dan batasan, maka akan lebih baik jika dilaksanakan. Namun apabila tidak mampu, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap pilihan yang dilakukan. Bersedekah di sepanjang perjalanan juga mampu untuk menangkal bala dan berencana dalam perjalanan yang sedang dilakukan. Adab bertamu. Pertama, pengertian bertamu. Manusia adalah makhluk sosial, maka interaksi antar sesama manusia adalah sunnatullah, sehingga kebiasaan bertamu tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat sejak masa tradisional sampai dengan sekarang ini. 2. Bentuk adab bertamu. Dalam bertamu tentu saja ada adab-adabnya. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan langgeng. Islam mengatur tata cara tersebut diantaranya sebagai berikut. Dalam hal izin memasuki rumah seseorang, Allah telah memberikan petunjuknya dalam surat An-Nur ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Dan dijelaskan di hadis Al-Bukhari dan Muslim yang artinya, jika seseorang di antara kamu telah meminta izin 3 kali lalu tidak diizinkan, maka hendaklah dia kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Nilai positif adab bertamu. Bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, intimidasi, dan lain-lain. Islam tidak mengenal tindak kekerasan, bukan saja dalam usaha meyakinkan orang lain terhadap tujuan dan maksud kedatangan, tapi juga dalam tindak laku dan pergaulan sesama manusia yang harus dihindarkan cara-cara paksaan dan kekerasan. Bertamu juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengokohkan kembali silaturahim yang retak. Dengan bertamu, seseorang yang melakukan diskusi baik, sikap yang sportif dan elegan. Di samping itu, bertamu juga dapat dijadikan sebagai sarana berdakwah. 4. Manfaat bertamu. Kebiasaan bertamu harus dibiasakan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Karena dengan bertamu akan terjalin ukhuwah yang kokoh. Dalam hal ini, bertamu tidak hanya menyangkut hubungan antar individu, tetapi juga bisa antar individu dengan masyarakat atau bahkan antar masyarakat. Ada menerima tamu dalam Islam, yaitu dengan menerima, menyambut, dan menjamu dengan baik. Menerima dan memuliakan tamu adalah bagian dari tanda keimanan seorang muslim. Rasulullah SAW adalah contoh teladan penerima tamu yang baik. Menerima dan memuliakan tamu adalah bagian dari tanda keimanan seorang muslim. Apabila kedatangan tamu, maka hendaklah lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berpakaian sopan. Yang kedua, terimalah dengan sopan, santun, dan ramah. Yang ketiga, jawablah salam bila memberi salam. 4. Tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. 5. Wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. 6. Persilakan masuk dan duduk. Yang ketujuh, suguhilah hidangan dan minum. Yang kedelapan, apabila tamu tersebut ingin ketemu orang tua kita, maka segera beritahu orang tua kita. 9. Ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. 10. Jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang. 11. Antarlah tamu sampai depan rumah ketika pulang. Adapun tuntunan untuk menjamu tamu, Nabi Muhammad SAW sudah memberi panduan sebagai berikut, yang artinya jamuan untuk tamu adalah 3 hari dan hadiah untuk bekal perjalanan untuk sehari semalam.
Tidak halal bagi seorang muslim menetap di rumah saudaranya kemudian membuatnya berdosa. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ia membuatnya berdosa?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ia tamu tersebut menetap padanya, namun tuan rumah tidak mempunyai sesuatu untuk memuliakannya." Hadis riwayat Muslim. Membiasakan adab menerima tamu. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif terhadap tamu. Jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah. Sebagai tuan rumah harus sabar dan menyambut tamu yang datang apapun keadaannya. Pada kenyataannya, tamu yang datang tidak selalu sesuai dengan keinginan tuan rumah. Kehadiran tamu seringkali mengganggu. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang adab menerima tamu. Islam memberikan aturan yang jelas agar setiap muslim memuliakan setiap tamu yang datang. Karena memuliakan tamu sebagai perwujudan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dengan demikian, seorang muslim yang mengabaikan tamunya maka berdosa dan menunjukkan rendahnya akhlak. Menerima tamu atau ketamuan diartikan kedatangan orang yang bertamu, melawat atau berkunjung secara istilah. Menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajib dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya tanpa memandang siapapun orang yang bertamu dan apapun tujuannya. Dan bertamu. 2. Bentuk adab menerima tamu. Di antaranya cara untuk memuliakan tamu adalah dengan menyebut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut. Mempersilahkan duduk di tempat yang baik. Kalau perlu disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapian dan keasliannya. Adapun tuntunan untuk menjamu tamu, memuliakan dan menjamu tamu pada hari pertama dengan hidangan istimewa. Hidangan yang bisa dimakan tuan rumah sehari-hari. Sedangkan hari kedua dan ketiga dijamu dengan hidangan biasa sehari-hari. Misalnya, apabila kedatangan tamu, maka hendaklah diperhatikan hal-hal berikut ini. A. Berpakaian sopan. B. Terima tamu. C. Jawablah salam dengan ucapan Waalaikumsalam. D. Tunjukkan wajah yang berseri dan membedakan siapa tamu dan tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. E. Wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. F. Persilakan masuk dan duduk. G. Syukurilah hidangan dan minuman. H. Apabila tamu tersebut ingin ketemu orang tua kita, maka segeralah beritahu orang tua kita. I. Ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. C. Jawablah salam apabila tamu mengucap salam untuk pamit pulang. K. Antarlah tamu sampai ke depan rumah atau halaman ketika pulang. 3. Membiasakan adab menerima tamu. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif atau husnuzon terdapat tamu yang jangan sampai
Kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah. Suudzon sebagai tuan rumah harus sabar dan menyambut tamu yang datang apapun keadaannya. Pada kenyataannya, tamu yang datang tidak selalu sesuai dengan keinginan tuan rumah. Kehadiran tamu seringkali mengganggu aktivitas yang sedang kita seriusi. Jangan sampai seorang tuan rumah menunjukkan sikap yang kasar ataupun mengusir tamunya. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.